Super Idol 的笑容都没你的甜，八月之 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Kanafar Faruk. Ini belakang saya ada 339. Saya berasal dari Fisika Angkatan 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek terkait dengan pembuatan pemrograman kriptografi dalam melakukan yang namanya adalah enskripsi dan deskripsi. Nah, di sini dalam melakukan pemrograman di sini saya menggunakan program Python dalam menggunakan atau menjalani daripada coding yang akan digunakan gitu dalam menentukan enskripsi dan deskripsinya gitu. Sebelum ke pembahasan terkait dengan hasil daripada percobaan saya gitu ya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu gitu apa itu kriptografi di dalam Python gitu ya khususnya. Jadi kriptografi ini itu adalah sebuah penerapan daripada teknik gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menjaga keamanan data melalui proses yang tadi gitu namanya adalah enskripsi dan deskripsi. Nah, kriptografi ini juga memiliki peranan yang sangat penting gitu, seperti mengamankan pengiriman pesan gitu ya, lalu juga menyimpan data-data dengan cara dienskripsi dan diautentikasi gitu. Nah, lalu kriptografi secara lebih lanjut itu adalah sebuah ilmu gitu ya, ada sebuah ilmu ataupun seni gitu ya yang membahas tentang bagaimana kita tuh mengamankan sebuah informasi dengan cara mengubah data asli atau plain text-nya gitu ya menjadi bentuk yang tidak terbaca gitu, atau dalam bahasa pemrograman itu adalah namanya ciphertext gitu. Nah, melakukan atau dengan menggunakan algoritma-algoritma tertentu yang telah kita buat gitu. Seperti itu. Jadi, adapun hal-hal yang diangkat daripada kriptografi itu ada 4 poin gitu ya. Yang pertama itu adalah kerahasiaan, atau dalam bahasa Inggris itu adalah confidentiality. Yang kedua itu adalah integritas daripada data. Yang ketiga adalah autentikasi. Dan yang terakhir adalah non-repudiations, atau yang artinya itu adalah tidak dapat menyangkal. Nah, ada banyak sekali gitu ya jenis daripada kriptografi gitu. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan masuk terlebih dahulu terhadap kajian enskripsi dan deskripsi gitu ya. Oke, sebelumnya dalam enskripsi dan deskripsi ini pun akan terbagi menjadi 3 lagi gitu ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah yang namanya substitusi. Yang kedua ada transposisi, dan yang terakhir ada yang namanya itu adalah komposit. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan apa sih enskripsi-deskripsi secara substitusi, secara transposisi, ataupun secara komposit. Berikut perbedaannya. Yang pertama adalah substitusi. Nah, jadi substitusi itu adalah sebuah teknik gitu ya, teknik daripada cara kita menginskripsi suatu pesan gitu ya, atau plain text tadi yang telah disampaikan dengan cara mengganti setiap karakternya atau sebuah kelompok karakternya itu dalam pesan asli dengan karakter lain gitu, berdasarkan aturan tertentu gitu yang telah diprogramkan. Nah, lalu yang kedua adalah transposisi. Apa sih transposisi itu? Jadi, transposisi ini adalah sebuah teknik dengan cara mengubah daripada posisi karakter-karakter yang ada di setiap pesannya gitu. Misal daripada sebuah kalimat gitu ya, yang tersusun dan bisa dibaca, kalimat daripada setiap huruf daripada setiap katanya gitu ya, itu akan ubah-ubah gitu, akan diacak sehingga menjadi tidak terbaca atau enskripsi gitu bahasa dalam pemrogramannya gitu. Lalu yang terakhir adalah yang namanya komposit, yaitu adalah sebuah metode campuran gitu, merupakan gabungan daripada substitusi dan juga transposisi gitu, dimana setelah kita melakukan substitusi kita lakukan transposisi gitu. Jadi metode komposit ini atau campuran ini tergolong sangat lebih aman gitu ya daripada metode yang telah dijabarkan sebelumnya gitu, yaitu metode substitusi dan juga metode deskripsi. Nah, setelah ini saya akan berikan daripada contoh gitu ya, contoh penerapan kode template kode yang digunakan untuk menginskripsi dan mendeskripsikan baik dalam bentuk substitusi ataupun dalam bentuk transposisi ataupun juga dalam bentuk komposit gitu ya. Berikut adalah video hasil daripada project saya gitu ya, terkait dengan penggunaan atau pemrograman yang telah saya lakukan gitu untuk menginskripsikan sebuah pesan dengan cara substitusi, transposisi, dan juga dengan cara komposit. Berikut videonya.
Oke, di sini adalah salah satu contoh daripada enskripsi substitusi ya. Ini adalah sebuah template pengkodingannya ya yang saya gunakan. Jadi di sini kita tinggal langsung saja memberikan my message-nya gitu. Misal di sini saya ambil contoh, di sini saya menulis Manchester United ya. Oke, lalu pada bagian my key-nya ini kita bisa melakukan variasi juga gitu ya, dengan cara kita mengubah daripada huruf atau variasi hurufnya gitu ya. Bisa saja. Lalu kita langsung saja melakukan run gini ya pada bagian atas ini. Run modul F5. Lalu kita langsung pencet OK saja. Oke, maka pesan yang transkripsi daripada Manchester United tadi itu setelah dihasilkan gitu ya, ini bisa kita langsung salin agar nanti setelahnya bisa kita langsung deskripsikan gitu melalui pemrograman kembali. Oke, lanjut kita pada codingan deskripsi substitusinya ya. Di sini saya juga telah menggunakan sebuah codingan yang telah saya buat gitu ya. Jadi di sini kita tinggal tempel saja tadi my message ini di my message-nya gitu ya, daripada kode atau huruf yang telah kita inskripsikan tadi gitu. Kan tadi kita ingat bersama bahwa tulisan itu adalah Manchester United gitu ya. Dan hasil dari transkripsinya itu bisa kita tempel di sini. Oke. Nah, pada bagian my key-nya ini tadi kalaupun memang kita melakukan variasi gitu ya, kita harus menyamakan daripada bagian my key-nya gitu. Agar apa? Agar kita tuh bisa menjalani daripada program pengkodingan ini gitu untuk menerjemahkan teks yang telah transkripsi ini. Ini dimasukkan ke dalam my message. Kita bisa langsung run saja di pada bagian atas ini. Run modul dan kita pencet OK. Oke. Maka pesan yang terdeskripsi akhirnya muncul gitu. Ini pada bagian atas ini bisa terlihat gitu ya. Ini pada bagian yang inskripsinya, deskripsi lalu bisa dideskripsikan kembali gitu. Bisa muncul kembali. Oke, kita lanjut kepada bagian inskripsi komposit ya. Nah, di sini di sini ada beberapa codingan yang telah saya buat gitu ya. Cukup panjang untuk bagian komposit karena memang melakukan gabungan antara transposisi dan juga substitusi gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini ada my key-nya di sini ya. Ini pun bisa dilakukan variasi daripada my key yang ingin kita gunakan gitu untuk menginskripsikan pesan yang kita ingin inskripsikan gitu ya. Oke. Nah, di sini di my message kita tinggal tulis aja apa yang berusaha kita ingin untuk inskripsi. Misal saja kita gunakan ini ya. Oke, jadi nama ini akan kita coba untuk inskripsikan. Kita langsung saja run modul, kita pencet OK. Oke. Nah, di sini akan muncul ya pesan transkripsinya ya di sini. Kita salin aja yang pertama ini. Dan setelah ini nanti kita akan langsung jalankan deskripsinya gitu. Deskripsi daripada komposit untuk menjelaskan apa yang daripada pesan yang telah kita inskripsikan tersebut. Oke, di sini kita sudah berada di deskripsi kompositnya gitu ya. Dan di sini adalah beberapa kode-kodenya gitu ya yang digunakan untuk menerjemahkan pesan inskripsi yang tadi kita inskripsikan. Sama gitu ya, kalaupun memang kita melakukan variasi pada bagian my key-nya di sini ya, kita bisa merubah terlebih dahulu my key-nya di sini kita samakan seperti yang inskripsi, dan my key yang di atas ini gitu ya nomornya juga perlu disamakan gitu dengan yang tadi.
Kita tinggal masukkan saja pesan yang tadi sudah kita inskripsi ya gitu ya, inskripsi secara komposit di my message ini ya. Pastikan my key di bawahnya pun harus sama seperti yang tadi kita inskripsikan secara komposit, dan my key di sini juga yang substitusi pun kita samakan gitu ya huruf-hurufnya. Lalu kita run saja ya, run modul F5. Oke. Dan pesan daripada yang kita berusaha untuk deskripsikan pun muncul gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sekian video project yang telah saya lakukan, kurang lebih mohon maaf, semoga bisa menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.